syarat kitab sezaman, maka dialah orang pertama kali yang melanggar aturan itu sendiri. Atau ketika dia menjelaskan Al-Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad yang wafat pada tahun 230 Hijriah, punya anak lagi yang bernama Isa wafat pada tahun 270 Hijriah, tapi berdalil pakai kitab abad ke-6, kan luwet. Yang dipakai Tahdzibul Ansab, yang dipakai Al-Syajarah Mubarakah abad ke-5 ke-6, yang dihukumi adalah orang abad ke-3. Kan dilanggar sendiri berarti aturan kitab sezamannya. Ini namanya blunder standar janda, saudara. Ya. Memberi aturan tapi dilanggar sendiri. Makanya tidak heran ketika suatu saat Kiai Imad mempercayai, bahkan dengan tegas dia mempublikasikan keterangan bahwa ada Mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin membatalkan nasab Ba'alawi, padahal itu dari akun Facebook palsu. Secepat kilat dia langsung membatalkan. Coba ketika ada Imamul Yaman yang resmi menyatakan nasab Ba'alawi sahih, oh dipikir dulu. Bahkan dia memberikan standar janda kepada pentahqiq Ba'alawi. Saya kasih contoh. Dia mengatakan kalau ada kitab ditahqiq oleh kalangan Ba'alawi, maka perlu dicurigai, kata dia. Nah, suatu saat dia itu tidak mau sama kitab Tuhfatuz Zaman yang ditahqiq oleh Al-Habib Abdullah Al-Habashi. Padahal beliau terkenal muhakkik yang terkenal di daerah Yaman. Nah, ketika Habib Abdullah bin Al-Habashi ini, Habib Abdullah Al-Habashi mengkritik Habib Salim bin Jindan, dipakai sama dia. Ini kan apa ini namanya? Ketika keuntungan itu ada pada dia terima, tapi ketika tidak ada keuntungan dia tolak. Nah, kemudian istilah Abdullah dan Ubaidullah yang katanya dia dua orang, saya teringat ketika diskusi dengan teman-teman ya lintas agama. Biasanya teman-teman Kristen rata-rata mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu beda orang. Padahal kalau kita lihat dalam penelitian para pakar dari kalangan kekristenan, ya satu orang. Buktinya ada gereja namanya Isa Al-Masih. Itu perspektif ya. Dalam pakar itu mengatakan sama. Nah, ini Abdullah sama Ubaidillah beda orang katanya. Padahal itu sebenarnya sudah sering terjadi di dalam kitab-kitab nasab. Contoh bin Ahmad tertulis Ubaidullah di dalam Tahdzibul Ansab, orangnya sama itu. Atau Abdullah bin Husain Asy-Syajari tertulis di dalam Syajarah Mubarakah, di Tahdzibul Ansab tertulis Ubaidullah bin Husain Asy-Syajari, sama saja itu. Itu dipermasalahkan, bayangkan sekecil itu menjadi masalah. Apalagi ketika penyebutan manuskrip tadi ya, as-suluk, berjarak, berlompat. Oh, ini berarti tidak kredibel. Berarti Abdullah yang ada di dalam as-suluk bukan Abdullah, adalah keturunannya Ba'alawi. Hanya gara-gara penyebutannya loncat. Padahal penyebutan loncat-loncat itu sudah sering terjadi, bahkan sejak zamannya Nabi Isa, Pak. Kalau kita buka di dalam Matius 1 ayat 11 perjanjian baru, ketika Nabi Isa disebutkan silsilahnya, itu antara bapak langsung ke kakek gitu. Maksudnya hal seperti itu biasa gitu loh, gak perlu diperdebatkan guys gitu. Nah, tapi kok jadi masalah kepada orang ini? Berarti orangnya yang bermasalah, bukan manuskripnya. Dan buktinya ini saya kasih contoh ini ya. Ini sebenarnya ini perkara yang biasa terjadi sebenarnya. Nah, dia ketika memahami manuskrip Al-Janati, gara-gara diloncat-loncat, dia itu langsung mengatakan palsu. Berarti bukan Abdullah keturunan Ba'alawi. Padahal pada tanggal 3